Pada demonstrasi kontekstual modul 1.1 ini, perkenalkan, saya Sadi Marianus, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Pulang Pisau, unit kerja dari SMP Negeri 1 Atap 1 Kayan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini saya akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah pemikiran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Implementasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang bisa langsung dipraktekkan. Ki Hajar Dewantara membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, beliau berbicara tentang pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, akan bicara tentang tujuan pendidikan. Yang ketiga, tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, asas trikon dan budi pekerti. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan, yang mana berfungsi untuk memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan lahir dan batin murid atau peserta didik. Sedangkan pendidikan itu adalah menuntun sesuai dengan kodrat anak, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi pendidikan di sini, tugas guru atau pengajar hanya menuntun laku murid sesuai dengan kodratnya. Yang bisa dirubah adalah lakunya, bukan dasarnya. Nah, sedangkan tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah di sini adalah guru menuntun murid sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita mengetahui bahwa setiap anak memiliki pribadi yang unik dan setiap anak memiliki potensi dan kecerdasannya masing-masing. Setiap anak itu memiliki dasar yang sudah kuat yang memang dibawa sejak lahirnya. Kita meyakini bahwa seorang anak itu lahir bukan kertas putih, melainkan kertas buram yang sudah penuh. Nah, di sini tugas guru hanya untuk menebalkan laku murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Dan dalam proses menuntun itu berlaku semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, I ngarso song tolodo. Ini berarti bahwa di depan memberikan suri tauladan dan contoh-contoh yang baik. Yang kedua, ing madio mangun karso, yang artinya di tengah memberikan semangat dan memberikan motivasi. Yang terakhir, tutwuri handayani, artinya yang di belakang memberikan dorongan. Kita analogikan dalam hal menuntun, itu menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai seorang petani. Petani itu adalah sebagai gurunya, biji padi sebagai muridnya, atau petani jagung adalah gurunya, biji jagung adalah muridnya. Nah, di dalam hal menanam padi ini, petani itu memperbaiki tanahnya, memberikan pupuk yang baik, memberikan pengairan yang baik, memberikan pencahayaan yang cukup, dan menghilangkan hamanya. Tujuannya apa? Supaya akan menghasilkan biji padi yang menghasilkan buah yang lebat dan melimpah. Namun di sini dalam analogi menurut Ki Hajar Dewantara ini, petani di sini menanam padi dan menanam juga jagung. Dalam hal dua konteks di sini, beda perlakuan antara menanam padi dan menanam jagung. Biarkan padi menghasilkan bulir-bulir padi yang baik dan biarkan jagung menghasilkan jagung. Petani dalam hal ini guru tidak bisa mengharapkan padi menghasilkan jagung. Sama seperti anak didik kita. Murid juga seperti itu. Murid sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Nah, tugas guru di sini menuntun dan memberikan
dorongan untuk peserta didik sehingga dia bisa bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan menghilangkan hama di sini berarti bahwa seorang guru itu menghilangkan sifat-sifat tidak baik dan memunculkan sifat-sifat yang baik. Nah, tapi seorang petani di sini tidak bisa mengharapkan hasilnya adalah jagung ketika yang ditanam adalah padi. Jadi tugas petani di sini atau tugas guru menuntun laku murid agar mereka bisa sesuai dengan kodratnya. Menurut Bapak Ki Hadjar Dewantara, untuk menuntun laku murid itu berlaku kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan sifat dan lingkungan yang mempengaruhi peserta didik tersebut. Sifat itu misalnya sifat yang kita kehendaki. Misalnya yang akan kita munculkan adalah sifat disiplin, jujur, bertanggung jawab, berempati, kan tadi hama, itu adalah sifat-sifat yang harus diminimalisir. Sifat-sifat yang tidak baik, misalnya sifat malas, sifat tidak disiplin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lingkungan sosiokultur. Ini dalam kodrat alam ini, peserta didik itu diarahkan dengan sosiokultur yang kaya dengan budaya dan kearifan lokal yang membanggakan. Jadi guru dalam mengajar juga harus sesuai dengan konteks zamannya. Konteks zaman dalam hal ini mungkin cara mengajar kita yang sudah 10 tahun yang lalu sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Guru mengajar dengan cara hanya berceramah, terus hanya memberikan diam, sementara siswa pasif, hanya guru sebagai pusat pembelajaran. Ini mungkin sudah tidak relevan lagi dengan zamannya. Menurut Bapak Ki Hadjar Dewantara, yang pertama adalah continue. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dan perencanaan yang baik. Artinya, dalam setiap pengajaran itu kita harus terus-menerus melakukan satu perbaikan-perbaikan dengan terus melakukan perubahan-perubahan sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Sedangkan konvergen, menurut Bapak Ki Hadjar Dewantara, itu dalam hal pengembangan itu dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, baik sumber di dalam negeri, luar negeri, dan sumber-sumber lainnya. Namun, dalam hal mengambil sumber itu, kita harus juga menyaring. Sesuai adalah konsentris. Dalam pengembangan pendidikan, yang dilakukan harus juga tetap sesuai dengan kepribadian kita sendiri. Artinya, kita tetap menghargai bahwa kita adalah sebuah bangsa atau sebuah kearifan lokal harus tetap kita jaga sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya dalam budi pekerti. Pendidikan itu tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, tetapi juga memperhatikan pengembangan budi pekerti dan sikap moral seperti kejujuran, kesopanan, keadilan, tanggung jawab, kerjasama, dan menghormati. Implementasi pemikiran filosofi Ki Hadjar Dewantara di sekolah. Ada beberapa tantangan. Yang pertama, pembelajaran hanya berfokus pada sisi akademik. Kadang dalam hal di sekolah itu, pembelajaran itu hanya memfokuskan pada sisi akademik. Hanya sesuai dengan ketuntasan KKM, hanya sesuai dengan mengajar materi yang banyak. Kedua, guru satu-satunya sumber pembelajaran. Di sini bahwa guru hanya melakukan pembelajaran secara ceramah, siswa hanya mendengar saja, dan kayaknya guru serba bisa dalam sebuah murid untuk mengubah perilakunya. Kadang tidak sedikit guru juga menghukum muridnya supaya muridnya ada rasa takut. 4, kurangnya perhatian dari masyarakat. Kurangnya perhatian dari masyarakat ini di sekolah-sekolah itu ada banyak orang tua itu yang langsung menyerahkan pendidikan anaknya khusus ke sekolah. Jadi mengharapkan langsung dari sekolah tanpa juga memperhatikan anaknya belajar
di rumah. Jadi kurang kesadaran. Ini bisa terjadi karena orang tua juga bekerja, tidak sempat mengawasi anaknya. Jadi memang diserahkan khusus ke sekolah. Ini merupakan satu tantangan dalam implementasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Tawarkan untuk implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, pembelajaran secara holistik mencakup karakter sosial dan emosional. Jadi pembelajaran itu tidak hanya melulu bicara soal akademik atau kognitif saja, tetapi juga mencakup pembelajaran karakter. Guru di sini menuntun peserta didik supaya mempunyai karakter yang juga baik. Misalnya, punya berdisiplin, mandiri, bekerja sama, dan seterusnya. Dan sosial penting. Yang kedua, guru sebagai salah satu-satunya sumber belajar itu tidak tepat. Namun belajar bisa dilakukan dengan berbagai macam aneka sumber belajar. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara adalah konvergen. Belajar itu bisa dari aneka sumber belajar. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tapi juga berpusat pada anak. Di mana anak, kita biarlah peserta didik kita ini bereksplorasi, mengembangkan kemampuannya, memberikan ruang pada mereka untuk bereksplorasi, menyelesaikan permasalahan mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikannya dan ada rasa bangga dan rasa bahagia mereka karena diberikan kebebasan. Dalam arti mereka dapat belajar dan merdeka dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran yang menuntun sesuai dengan kodrat potensi murid. Jadi dalam belajar itu biarlah anak-anak kita ini belajar sesuai dengan kodratnya. Guru di sini menuntun. Artinya apa? Pembelajaran tidak hanya berfokus kepada misalnya hanya berceramah saja, tetapi guru di sini memberikan pembelajaran dengan berbagai macam variasi mengajar. Misalnya pembelajaran yang misalnya inspiratif, pembelajaran misalnya dengan game, dan pembelajaran menarik lainnya. Melibatkan seluruh stakeholder terkait. Jadi untuk sistem pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang merangkul semua. Artinya pembelajaran itu tidak hanya berfokus kepada guru misalnya di sekolah, tetapi di sini ada kerjasama yang baik, kerjasama yang harmonis antara orang tua, warga masyarakat, lingkungan, orang tua, komite sekolah, dan semua stakeholder terkait. Sehingga dengan demikian sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak dan juga nyaman bagi guru, sehingga nanti akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang karakter. Sehingga mereka nanti menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dapat bahagia, baik sebagai anggota baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya.